Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinawati, NPM 1903032004. Saya ingin mempresentasikan tentang hardware dan software. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian komputer, yaitu suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Atau definisi lainnya itu adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Jadi elemen atau komponen utama komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Hardware ini dia sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Kalau software ini tidak memiliki wujud karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Dan brainware ini adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Jenis-jenis perangkat keras yaitu perangkat keras input, proses, output, penyimpanan, dan kelistrikan. Jadi ada 5 ya jenis perangkat keras. Yang pertama kita ke perangkat keras input, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau input ke dalam memori sistem. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan ROM drive. Jadi keyboard ini kita bisa untuk mengetikkan angka ataupun huruf. Lalu untuk mouse ini untuk menggerakkan kursor, klik dan scroll. Lalu scanner ini perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai atau scan dan sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. Jadi dia bisa memasukkan data dari hard copy menjadi soft copy. Lalu ROM drive adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Jadi ketika kita menonton film atau mendengarkan musik, itu CD-ROM akan memvisualisasikan ke peralatan output seperti monitor ataupun speaker gitu. Lalu perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Jadi ada prosesor, motherboard, FGA, dan kartu suara. Jadi ketika kita mengetik angka ataupun kata-kata menggunakan keyboard tadi, itu akan dipindah ke hardware proses ini atau perangkat keras proses atau melalui CPU ini, lalu baru ke perangkat keras output seperti komputer. Jadi prosesor ini komponen sirkuit elektronik yang bisa melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan oleh pengguna. Jadi lalu yang kedua, motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS. Lalu FGA atau Video Graphic Array adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Jadi ketika kita menonton CD ataupun menonton video gitu, itu akan diproses oleh Video Graphic Array atau perangkat keras ini untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Lalu kartu suara adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Lalu perangkat keras output ini adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Contohnya monitor, speaker, printer, dan proyektor. Jadi tadi kita udah memberikan contoh, kita mengetikkan angka ataupun kata-kata menggunakan keyboard lalu diproses oleh CPU dan ditampilkan oleh layar monitor atau perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari FGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video. Lalu speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Kalau printer ini untuk mencetak kertas.
Lalu proyektor ini untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Lalu perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna, atau contohnya seperti RAM, ROM, hard disk, SSD, dan NVMe. Jadi kalau NVMe ini sudah menggunakan teknologi NAND flash dan SSD yang menggunakan port OCI Express dan digunakan sebagai pengganti SSD biasa untuk performa yang lebih cepat. Jadi NVMe ini sering digunakan pada data komputer pusat atau komputer server gitu, agar hasilnya lebih bagus dan lebih cepat. Lalu perangkat keras kelistrikan adalah perangkat keras untuk menyuplai asupan daya yang stabil yang diperlukan oleh komputer. Contohnya power supply, staf-volt, dan UPS. Power supply ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Kalau staf-volt ini perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. Misal terjadi mati lampu, jadi dia mencegah kerusakan perangkat karena lalu lintas tegangan yang naik turun secara signifikan gitu. Kalau UPS ini perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Jadi ketika listrik mati, dia komputer server ini tidak langsung mati. Ini biasanya kan digunakan di komputer server. Jadi komputer servernya ini nggak langsung mati. Itu seperti power bank gitu, ada jeda waktunya. Misal jeda waktunya 1 jam. Jadi ketika mati listrik, kita ada waktu untuk mematikan komputer agar tidak terjadi tegangan yang naik turun secara signifikan. Membahas yang software. Jadi komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Jenis-jenis perangkat lunak atau software itu dibedakan dari fungsi dan distribusinya. Jadi dari fungsinya ini perangkat lunak yang dikembangkan untuk melakukan tujuan tertentu. Lalu distribusi ini perangkat lunak yang dibedakan berdasarkan cara distribusinya, apakah dia untuk komersial ataupun untuk khalayak umum. Kita mulai dari fungsinya. Yang pertama, sistem operasi. Jadi software ini dibuat untuk melakukan instruksi terkait manajemen sistem komputer. Contohnya adalah Windows, macOS, dan lain-lain. Sistem operasi adalah software yang melakukan instruksi dasar terkait manajemen software lainnya dan manajemen perangkat keras. Contohnya Windows dan Linux, macOS. Driver ini adalah software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Lalu utilities adalah software yang berfungsi untuk melakukan instruksi terkait pemeliharaan dan perbaikan suatu hardware dan software lainnya, misalnya antivirus. Lalu yang kedua, application software adalah dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemenuhan kebutuhan pengguna. Misal untuk memutar media, itu aplikasi softwarenya Windows Media Player. Misal untuk membuat dokumen, itu aplikasi softwarenya Microsoft Office. Lalu yang ketiga, malicious software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi terkait merusak sistem komputer atau pencurian informasi pengguna, misalnya akun pribadi dan rekening bank. Beberapa contoh malware adalah virus komputer dan program phishing ataupun penipuan. Lalu berdasarkan distribusinya, ini ada shareware atau trialware. Jadi shareware atau trialware ini didistribusikan secara gratis oleh pengembangan untuk tujuan tertentu terkait pemasaran suatu software. Biasanya ini bersifat trial atau uji coba gitu selama beberapa hari atau beberapa minggu. Lalu setelah itu kita harus membayar agar kita bisa melanjutkan untuk menggunakan aplikasi tersebut.
Lalu commercial software adalah jenis software yang didistribusikan secara berbayar untuk mendapat paket instalasi dan menggunakan lisensi spesifik terhadap masing-masing komputer akun pengguna dan memiliki dukungan hukum terkait kebijakan seperti Microsoft Office dan Corel. Lalu freeware atau free software adalah jenis software yang didistribusikan secara gratis oleh pengembang. Freeware menyediakan versi penuh kepada pengguna, contohnya Google Chrome dan Mozilla Firefox. Jadi perbedaan dari freeware dan shareware itu, kalau freeware dia gratis tanpa trial, kalau yang shareware ini dia bersifat trial ataupun uji coba. Jadi selama beberapa minggu aja, setelah itu dia tidak bisa gratis. Lalu firmware adalah software yang mengarah pada sebuah program yang menyediakan instruksi-instruksi dasar yang dapat dilakukan oleh suatu perangkat keras. Lalu open source software adalah jenis software yang kode sumbernya didistribusikan secara gratis oleh pengembang. Jadi kita bisa memodifikasi ataupun jadi kita bisa memodifikasi secara bebas oleh pengguna secara gratis maupun komersial tanpa lisensi khusus. Namun dia ada ikatan hukum untuk tidak mendistribusikan ulang ataupun memplagiat. Contohnya WordPress dan Linux. Baik, demikian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.